Ketemu lagi di Om Kambing. Ini lagi di kandang Pasir Angin Bogor. Kita cek dulu. Tadi dapat berita, mendadak ke sini. Pulang dari kantor langsung meluncur. Dapat berita Pak D, ahli pakan kita, sakit. Makanya langsung ke sini. Nah, ini mau cek kondisi bagaimana ternak-ternak kita. Yang jagoan paling gede katanya udah punya rumah dia. Mana dia rumahnya? Mana di mana anak kambing sayang? Mana ya? Nah, itu dia yang jagoan. Ini betina semua. Betinanya ada berapa? Hitung sendiri. Emang tujuannya ditaruh di sini supaya kawin aja kerjanya. Ini belum jam makan. Ini makanannya begini. Jadi di episode sebelumnya, kalau nggak salah episode 1 apa episode 2 kalau nggak salah ya. Jadi Om kan pernah bilang kita itu nggak ngarit. Sebenarnya tidak ngarit, bukan nggak ngarit 100%, tetap ngarit. Tetap apapun ceritanya, domba kambing itu makannya tetap hijau-hijauan. Menyalahi kodrat itu namanya kalau tidak makan hijau-hijauan. Hanya saja ketika pakan kita sudah over, nah baru kita mainkan fermentasi, baru kita mainkan yang begini-begini gitu. Karena kan pakan itu kalau misalnya sudah over yang hijau-hijau itu kita bisa bikin silase, bisa disimpan, dan kalau sudah disimpan kan bisa digunakan untuk beberapa waktu ke depan. Karena kan pakan itu kan tidak selalu ready. Contohnya seperti ini lahan tidak besar. Nih, di sini ada odot, ada pakcong, kayak gitu tuh di sana. Nah, ini belum panen. Ini kalau nggak salah baru dipanen seminggu apa ya? Seminggu. Nah, begitu. Jadi, nah sama fungsinya tong-tong itu juga. Ketika pakan kita sudah melebihi daripada kapasitas di dalam kandang, ya kita olah ke sana daripada busuk gitu. Jadi bukan 100% tidak ngarit, enggak. Nah, kesalahan para peternak awal itu, ya saya nggak bilang saya profesional atau udah jagoan, enggak, tetap masih pemula. Kesalahan peternak pemula itu apa? Kadang-kadang ngelihat di YouTube atau ngelihat di Instagram atau di mana, mereka bilang kita pakannya tuh full fermentasi atau full menggunakan konsentrat. Oh enggak, tetap apapun ceritanya kambing domba tuh harus menggunakan yang hijau-hijau gitu. Nah, jadi kesalahannya apa? Begitu mereka mulai pelihara kambing domba, mereka langsung kejar ini silase atau konsentrat. Nah, itu over budget jadinya, alhasil tumpur. Nah, itu kadang-kadang kesalahan yang terjadi. Sebenarnya Om Kambing juga dulu pernah ngalamin gagal, misalnya gagal kandang, nggak kandang bikinnya salah gitu kan. Nih, sekarang sudah banyak belajar, akhirnya bikin kandang seperti ini. Nah, ini kohenya juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Nah, jadi dari alam kembali ke alam gitu. Sejatinya seperti itu, dari alam kembali ke alam. Nah, ini ada kandang yang kecil, fungsinya untuk anakan. Yang kemarin kan ada baru lahir itu. Nah, kalau malam-malam ditaruh ke sini. Ini lagi nunggu Kang Junet. Yang Pasir Angin namanya Kang Junet. Dia katanya tadi mau bikin pakan, mau cacah rumput. Jadi sekalian Om ngasih tahu bagaimana caranya. Atau enggak sebelum dia datang, kita ini aja deh, kita inspeksi barangnya apa aja kalau untuk bikin pakan. Nah, ini dia, ini mesin cacah rumput. Nah, mesin cacah rumput harus sediakan satu terpal, nggak usah luas-luas,
Ya sebesar itulah, kurang lebih berapa nih, 2 kali 2,5 meter. Nah mesin cacah ini nih, nah cacah, nah pisau cacahnya itu seperti ini. Nah pisau cacahnya seperti ini, bisa dilihat kan teman-teman kan. Tuh, jadi dia mencacah rumput yang hijau-hijau itu, nanti biar dia jatuhnya kemari. Nah nanti dari sini baru langsung dikasihkan ke kambing domba gitu. Nah jadi tidak semua pakan ternak itu begitu diarit langsung di apa namanya, langsung diberikan ke ternak. Ada beberapa yang mesti dilayukan dulu atau ditunggu sebentar. Ya, kurang lebih misalnya diaritnya pagi baru bisa dikasih ke ternak itu sore gitu. Karena apa? Karena ada beberapa jenis hijau-hijauan itu yang mengandung racun, misalnya sianida gitu kan, mengandung sianida itu. Nah caranya apa, caranya bagaimana? Jadi kita layukan dulu pagi diarit, pagi diambil, nanti sore baru dikasih. Biasanya pakan-pakan seperti itu gizinya tinggi. Nah pakan juga kadang-kadang ada yang ekstrim misalnya putri malu. Nah putri malu itu kan berduri. Sejatinya kambing domba itu mengerti dia bisa makan, dia bisa memilah-milah mana daun, mana durinya. Ya sama seperti manusia, apapun ceritanya kambing domba itu kan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Jadi dia menggunakan nalurinya, dia bisa memisahkan mana daunan, mana duri-durinya. Jadi dia makan daunnya, dia tinggalkan duri-durinya. Nah jangan salah, putri malu itu ini agak ekstrim. Putri malu itu gizinya luar biasa. Silakan cari di Google nanti. Gizi dari putri malu itu apa? Ditambah gedebong pisang. Gedebong pisang itu kita gunakan juga. Nanti dicacah-cacah gedebong pisang. Jadi semuanya bisa kita gunakan untuk pakan ternak. Bisa kita gunakan untuk pakan ternak kambing domba. Nah, gedebong pisang itu jadi bukan satu jenis. Misalnya gedebong pisang kita campur apa? Kayak manusia juga. Makan nasi kan nggak makan nasi aja, lauknya banyak. Nasi misalnya pakai daun-daunan, sayurnya maksudnya, terus pakai lauk apa, misalnya ikan atau ayamnya sama. Kambing juga seperti itu, jadi bukan hanya hijau-hijau, daun-daunan maksudnya, ya kita campur ada gedebong pisang, daun pisang juga dimakan. Sama juga kemarin itu saya pernah ini lihat di farm teman juga, dia ngasih ini daun singkong tapi jenisnya saya lupa. Nah daun singkong juga itu kan sebenarnya momok sama para peternak kambing domba, katanya ada racunnya apa segala macam. Cuman ada cara-cara khusus untuk nanganin si daun singkong itu. Nah gitu, jadi ya kita sama-sama belajar untuk pakan ternak. Intinya sebelum memulai usaha ternak itu, bank pakan itu nomor satu. Bank pakan, saya ulangin, bank pakan itu harus nomor satu. Karena apa? Ternak itu rakus, kambing domba itu rakus, mau makan apa saja. Jadi kita harus siapkan dulu pakannya ready, baru kita eksekusi kambing dombanya. Nah kebetulan tadi Om cerita ini Pak D yang ahli pakan itu lagi sakit gitu kan. Jadi ini sekalian ngelihat Pak D yang sakit. Tadi udah mendingan. Besok rencana Imlek nih, besok tanggal 12 Februari mau sekalian ngisi kandang yang di Cipete. Saya sudah order orang di sana untuk ngisi kandang. Nah di sini untuk siapin pakannya. Sementara pakan untuk ya paling nggak seminggu 2 minggu lah pakan di sana, karena di sana juga kita kan mesti adaptasi juga gitu. Ini Mister pakannya mana nih? Ditunggu-tunggu dari tadi belum nongol-nongol. Ini gila ngevlog sendiri jadinya. Tunggu ya. Nah, tuh dia. Anjunet baru pulang. Habis shopping dia dari mall. Mall pakan. Iyalah. Kalau shopping ke mall beneran kan ngabisin duit. Kalau ini kan dapat duit. Iya. Nah, ini pakan. Jadi sebenarnya
Di episode sebelumnya kan tadi Om udah bilang nggak semuanya makanan-makanan itu yang dari tong-tong itu tetap ngarit, tapi tidak 100% gitu ya nggak Kang? Iya. Nah ini Kang Junet bentar lagi mau cacah rumput. Kita lihat aja cacah rumputnya bagaimana dan hasilnya bagaimana. Karena kalau ngarit terus kan gempor juga. Tetap pakannya tetap. Tuh lihat tuh. Ngaritannya apa nih? Campur-campur. Campur-campur nih. Apa aja dimakan sama kambing domba. Jadi gitu. Untuk para pemula-pemula ya kita sama-sama pemula lah. Sama-sama pemula. Nggak ada yang pro di sini. Semuanya sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang kurang-kurang juga sama teman-teman mohon dikoreksi juga. Siapa tahu bisa nambah-nambah ilmu. Tadi isinya apa aja? Apa-apa aja tuh, Kang? Ini Hijau-hijaunya apa-apa aja? daun pisang, Daun pisang, pisang. pisangnya Terus buat tadi ada pakcong. Terus apa aja tuh? ya rumput apa aja? Rumput odot ada, Odot itu. ada. Terus Eceng-ecengan nih, eceng-ecengan eceng-ecengan ada. Gitu kan? Kalau di sini mah namanya bolostrong. Kadang-kadang pakai kol goreng. Enggak, ini ada bolostrong. Itu. Jadi Alang-alang. alang-alang. Ada. Apa aja? Iya. Apa aja pokoknya masuk lah namanya. Gitu. Jadi nggak menyalahi kodrat dari si kambing domba. Kadang-kadang kan nggak mau hijau-hijauan, ngasih yang kekinian-kekinian, tinggal beli. Wah, takor kita itu. Gitu. Jadi yang diisi tong-tong itu istilahnya makanan ekstranya lah, gitu kan. Tetap kasih hijau-hijauan. Dan ngaritnya harus siang ya, Kang. Iya. Karena kalau pagi ngaritnya subuh sebelum terang. Nah, itu yang bikin penyakit kambing domba. Karena apa? Tuh cacing-cacing pada masih di atas. Jadi kalau udah matahari udah di atas, udah mulai di atas, cacing-cacing ke bawah. Turun ke bawah, ya udah. Kan cacing-cacing itu yang bikin mencret, diare gitu kan. Gitu. Begitu pemirsa. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.